Sebenarnya kan ceritanya si Air tuh sebenarnya cuman untuk satu single doang. Malah keterusan. Ya jadi satu single doang, terus habis itu emang kita waktu itu dapat tawaran kenapa nggak sekalian bikin EP aja gitu. Oh ya udah, oke sekalian farewell. Gue nggak terlalu tertarik punya label sendiri untuk ngatur dan segala macamnya. Ya gue baru merasakan awkwardnya nyanyi ditonton cuma satu orang dua orang itu ya di 2014. Oke. Terus juga nih untuk ada sebuah platform bernama Hah? SoundCloud, ini yang Hah? kayaknya lumayan berjalan buat karir Randy di industri musik itu, walaupun katanya tanpa disengaja. Nah, waktu itu juga sempat kan Randy ditawarin jadi juri ajang pencarian bakat nyanyi di SoundCloud, Star Hmm. Voice Indonesia, itu ceritanya gimana? Karena kan sampai bisa jadi seorang juri ditawarin tuh berarti kan kapabilitas Randy di bidang itu udah dipercaya sama banyak orang gitu loh. Mungkin lebih ke karena gue waktu itu punya uh, I have a pretty good numbers ya di followersnya gitu Hmm. mungkin pada saat itu dan mereka juga akhirnya meng-hire gue bantuin dong sebenarnya sih cuma bantuin. Oh ya udah oke. Pada saat itu gue juga masih punya punya banyak waktu untuk melakukan penjurian itu karena uh, karena gue harus setiap minggu tuh gue harus rekap dari sekian ratus atau sekian puluhan penyanyi gitu. Jadi gue harus dengerin satu-satu dan segala macam kayak gitu. Oke. Jadi ya udah sih mereka kayaknya based on itu Oh, sih. siap gitu ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Nah, terus ini juga banyak banget yang suka dipenasaranin sama orang-orang, termasuk mungkin sama teman cerita Inventory. Mm-mm. Riders seorang musisi atau artis kalau lagi event of air. Nah, Ya. kalau ridersnya Randy saat show di event-event of air itu biasanya apa aja? Atau ada nggak sih kayak item yang harus banget ada nih gitu, yang kayak agak-agak unik gitu misalnya? Um, gue tuh selalu appreciate dan selalu apa namanya, gue harus tahu di mana gue berdiri sih pada saat kalau udah event off air tuh. Hmm. Bukan berarti gue sebagai kalau misalnya emang ada di satu acara gue sebagai main talentnya gue bisa minta seenak jidat gue gitu. Gue juga selalu memikirkan si apa namanya, Iya. event organizernya. Gue harus memikirkan si itunya, uh, ya yang penyelenggara acara dan segala macam. Cuman kalau untuk riders, gue rasa gue yang paling simple. Gue nggak pernah minta apa-apa sih kayaknya. Gue Oh, ya. kayak paling bodoh amit gitu. Bahkan kayak dari permintaan-permintaan gue tuh banyak direvisi sama anak-anak juga. Ren tambahin ini kali ya, tambahin itu kali ya. Iya bebas udah, Oh, tambahin aja. Kayak gue nggak pernah minta sesuatu yang emang em, apa ya. Gue nggak pernah minta sesuatu yang emang menyulitkan aja sih. oke. Jadi ya standar-standar aja lah ya Mm-mm. ridersnya, paling Mm-mm. makanan gitu-gitu doang ya. Iya, makanan minuman kayak gitulah. Oke. Nah, terus nih, kita kalau misalnya ngomongin soal perjalanan Randy Pandugo terjun ke industri musik juga kan bisa dibilang nggak mudah gitu. Harus Ya. belajarin tangan, ganti-ganti band, sampai akhirnya bisa sukses kayak sekarang, punya banyak karya juga gitu. Nah, ini mau nanya dong, gimana Randy ngelihat Inventory yang jadi wadah untuk para pelaku di industri entertainment, baik itu penyanyi, band, DJ, MC, Ya. komedian, magician juga, sampai vendor-vendor di balik layarnya kayak orang-orang lighting, orang-orang panggung yang emang tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Sebenarnya gue tuh seneng banget ya ngelihat ngelihat ada wadah kayak gini gitu. Terutama gue sebagai seorang musisi tuh somehow juga jadi gini, mungkin gue agak sedikit cerita pada saat zaman dulu, pada saat gue belum belum ada manajer dan segala macam karena gue urusin semua sendiri. Misalnya kayak let's say gue ada wedding, um, diundang untuk wedding dan segala macam, bisa nggak sama sound systemnya atau sama apa di segala macam. Jadi kayak gue harus cari cari sendiri gitu orang-orang yang menyewakan vendornya lah intinya kayak gitu lah. Dan pada saat itu memang gue harus nyari oke satu-satu. Kalau misalnya emang si ini nggak bisa, gue harus cari kemana ya, damn kayak gitu. Jadi pada saat sekarang ada yang ada wadah kayak gini tuh enak banget sih menurut gue karena itu ngebantu banget untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang let's say lah baru mulai misalnya kayak untuk seperti apa yang gue lakukan zaman dulu misalnya.
Ya, ya harusnya sih ini jadi wadah yang bagus ya untuk apa ekosistemnya sih menurut gue. Jadi nggak cuman si musisinya doang, tapi orang-orang yang di balik layar juga ada gitu. Dan nggak cuman musisi aja, tapi talent-talent yang lain juga ada kayak gitu lah. Oke, This is oke. good inilah Oke. wadah. Alright. Nah, terus ini ngomongin soal masa kecilnya Randy. Randy kan dari Ya, kecil katanya lahir sampai SD di Medan, habis itu yes, remajanya di Surabaya, ya, dan sekarang khusus berkarirnya setelah di industri musik itu di Jakarta gitu. Nah, ya. katanya Randy waktu SMP pernah ketok palu untuk oke, aku mau jadi musisi gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi ke Randy masa kecil itu, apa sih sebetulnya yang menginspirasi Randy sampai akhirnya kayak oke, bertekad bulat ingin jadi musisi gitu. Sebenarnya itu sebenarnya tuh pada saat gue di SMA sih sebenarnya. Oh, SMA, oke. SMA. Jadi pada saat SMP tuh emang gue baru menyadari bahwa oh, oke, gue kayaknya I'm addicted to music. Karena pada saat itu gue karena belajar ya dari tetangga ya, main gitarnya dan segala macam, terus habis itu gue minta dilesin gitar sama bokap gue, terus dan beliau juga sangat suportif orangnya Hmm. pada saat SMP. Dan pada saat SMA gue udah mulai yang namanya ngeband dan musikalitas jadi meluas dan segala macam gitu gitulah. Gue sadar bahwa oke, kayaknya gue cukup happy di bidang ini gitu, meskipun pada saat itu emang cuma masih hobi, cuman oke lah, kayaknya gue akan terusin ini gitu sampai nanti. Dan pada saat emang kuliah semakin menjadi dan kelar kuliah gue bilang sama bokap gue kayak ya gue mau ke Jakarta. Kayak gue nggak bisa nerusin eh, apa yang lo udah jalanin kayak gitu lah, kurang lebihnya. Nah, terus juga nih, ini ada satu cita-cita Randy lagi yang katanya, apa ya, mungkin jadi bucket list kali ya. Salah Ya. satu listnya Randy itu katanya pengen banget ke Iceland. Itu beda kenapa pengen ke Iceland? Karena lumayan cukup apa ya, cukup anti mainstream lah ya, di saat semua orang mungkin pengennya ke Paris, kemana gitu. Ah, gue bukan anak gue kalau misalnya mau dibilang gue suka banget sama dingin tuh gue suka banget. Oh, sekarang suka Ya, dingin. gue suka winter, gue suka yang berbau alam tuh gue suka sebenarnya. Em, ya, meskipun nggak segampang itu untuk menjalani, misalnya kayak gue harus kayak ke misalnya gunung mana kayak gitu, gue harus mendaki, gue harus ada preparation dan segala macam yang cukup berat kayak gitu ya. Di luar itu semua, tapi gue akan lakukan ketika emang itu worst untuk dilakukan. Oke. Kenapa Iceland? Menurut gue salah satu yang mungkin one day gue masih bisa afford kalau misalnya kalau gue ke Iceland gitu. Mungkin kalau ke Arctic gue masih belum bisa karena kayak akan terlalu mahal banget kalau misalnya ke Antartika. Juga ya, kayak berarti another bucket list-nya adalah ke Ya mungkin Iceland. one day. Wow, cool. Apakah mungkin kalau ke Iceland katakanlah ini kan masih affordable dan kayak masih lebih realistis gitu ya. Ya, Apakah kalau nanti kita udah kembali normal akan segera berangkat ke sana ajak istri sama anak gitu? I don't know, mungkin tergantung job gue banyak apa enggak ntar. Ini yang paling penting ya penyokongnya. Iya, iya, iya. Dan ngomongin soal keluarga juga, Randy kan akhirnya udah jadi seorang ayah dari putri kecil bernama Hmm. Dara Nasakiandra gitu. Hmm. Lo ngerasain gak sih perubahan besar setelah menjadi seorang ayah anak perempuan gitu? Karena kan katanya first love anak perempuan itu kan ayahnya. Iya, gue merasakan bahwa gue semakin sensitif, sudah jadi orang dalam artian sensitif in a good way ya. Untuk melihat perspektif menjadi seorang manusia yang baik dan harus peka terhadap segala sesuatu gitu. Jadi kayak misalnya gue nggak bisa tuh kayak ngelihat ngelihat orang susah sedikit tuh emang nggak bisa, dalam artian gue langsung kepikiran kayak aduh gimana ya anaknya, gimana ya keluarganya kayak gitu. Jadi kayak gue lebih semakin menjadi family man gitu, literally like a family man, the real family man, yang gue tadi sama sekali cuek. Dan gue aja tadinya mikir kayak
gue nggak tahu deh nanti kalau misalnya gue nikah gue punya anak apa enggak ya, gue mau punya anak apa enggak ya, kayak gitu dulunya gitu ya. Tapi turns out gue sangat bersyukur banget ketika gue punya putri eh, yang lahir di 3 tahun yang lalu, dan kayak mengubah semua mindset gue tentang eh, punya anak atau keluarga dan segala macam kayak gitu lah. Oke. Kan tadi ngomongin soal first love anak perempuan itu ayahnya gitu, udah kebayang nggak tapi gimana ngejaga darah setelah dia remaja dan kenal sama cowok lain selain ayahnya sendiri? Gue belum sampai sana sih, cuman kayak gue harus prepare deh. Katanya kan gitu tiba-tiba nggak kerasa, udah ABG anaknya kan gitu. Iya, iya, gue aja nggak tahu deh, kayak anak gue kok udah 3 tahun aja. Oke, Randy, thank you tadi ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita mau masuk ke segmen High Netizen. Ini ada dari @zaki27_pisan. Katanya Randy main TikTok nggak? I don't do TikTok. Bukan nggak mau, tapi gue nggak tahu apakah Ini apa gitu ya? tertarik apa nggak gitu. Karena karena kayak gue udah cukup sibuk dengan yang lainnya, maksudnya yang lebih menarik dalam artian kayak masih banyak yang bisa gue kerjain deh, atau yang gue kelarin gitu, instead of gue bikin sesuatu yang misalnya kayak gue taruh di bukan suatu hal yang jelek juga sih di TikTok, enggak, gue nggak bilang itu sama sekali. Karena juga banyak talent-talent yang bagus juga di TikTok, dan menurut gue sosial media yang pakai sekarang udah cukup gitu sih. Oke. Ya nggak tahu lagi kalau misalnya tiba-tiba besok lucu juga kayak gue bikin TikTok kayak gitu, nggak tahu lagi. Pokoknya sampai sekarang belum aja ya, tapi nggak tahu kalau besok-besok lah Belum. ya. Yoi. Dan last question ini dari @madainia. Sejauh ini ada rencana buat bikin album nggak? Album pasti, insya Allah tahun depan. Amin. Dan ya sedang gue godok juga konsepnya dan segala macamnya. Gue lagi, ya banyak hal yang harus gue prepare lah gitu untuk album. Tapi so far yang terdekat akan ada EP kayaknya di awal tahun. Baik, mari kita tunggu saja teman-teman ya. Alright, terus selanjutnya kita akan masuk ke segmen pilih mana. Yang pertama, nyanyi atau main gitar? Main gitar. Solo atau kolaborasi? Solo. Ceylon Seven atau John Mayer? John Mayer. Afgan atau Isyana? This question. Isyana. Karena gue lebih kenal dulu sama Isyan, dan gue lebih dekat sama Isyan, bisa dibilang karena emang kita satu label. Oh iya juga ya. Petra Sihombing atau Mika Angelo? Susah sih kalau ini, karena kayak both gue ngefans sama dua-duanya. Mereka they're genius guys, dan gue big fans banget. Menurut gue nggak fair nih kalau misalnya lo tanya dua ini. I prefer both ya. Iya ya. Oke. Lalu nih yang terakhir, bikin lagu atau main sama anak? Yang nggak bisa digantiin itu main sama anak. Oke. Quality time ya. Oke deh. Thank you Randy. Gimana? Seru kan ngobrol-ngobrol bareng sama Randy Pandugo? Jangan lupa buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis, like dan juga subscribe dong ke YouTube channelnya inventory.id. Dan komen juga di bawah sebanyak-banyaknya. Abis ini kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi? Kalau gitu, thank you so much for watching. Dan Indi Arisnya pamit. See you when I see you teman cerita. Dah.